لله ثم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد رب زدنا علما وارزقنا رحمة آمين يا رب العالمين. Jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah, lanjutkan yang kemarin kita membahas tentang jadikanlah waktumu setelah sholat subuh sampai matahari terbit terbagi menjadi 4 rutinitas. Yang pertama, rutinitas dalam berdoa. Yang kedua, rutinitas dalam berzikir dan bertasbih dan mengulangi setiap pagi. Yang ketiga yaitu rutinitas dalam membaca Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, rutinitas dalam bertafakur. Keutamaan daripada berzikir setiap waktu ada 4, yaitu yang pertama dapat mengganti kesalahan yang kita perbuat saat kita lalai akan perintah syariat yang tertera dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Keutamaan berzikir setiap waktu yang kedua yaitu dapat menjaga kita dari murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Dan yang ketiga, keutamaan dari berzikir setiap waktu yaitu menambah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, keutamaan berzikir setiap waktu yaitu menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu hidup untuk beribadah. Awalnya bagi kita dengan melakukan hal-hal yang baik lagi positif, serta rencanakanlah ibadah-ibadah yang akan kita perbuat nanti dimulai saat terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian lakukanlah sebisanya dan sesuai dengan kemampuan kita. Pilihlah ibadah yang ringan agar kita dapat dilakukan secara istiqomah. Dan itu juga kita harus memikirkan motivasi yang dapat mendorong dalam melakukan ketaatan dan ibadah-ibadah kita. Karena tanpa adanya faktor pendorong, kita akan malas dalam melakukan ibadah apapun. Yang terakhir yaitu mengingat kematian. Mati merupakan sebuah kepastian dan akan mendatangi semua orang. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 185 yang sering kita dengar yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa sebuah kematian pasti menimpa seluruh makhluk yang bernyawa, baik itu manusia, jin, hewan ataupun tumbuhan. Sehingga kehidupan yang kita jalani hanyalah bersifat sementara dan tidak kekal abadi. Kematian datang tanpa mengenal siapa dan kapan, tanpa mengenal kondisi dan situasi. Siapapun tidak dapat menghindar daripada kematian. Maka dari itu hendaknya kita menyiapkan amalan yang akan menentukan baik buruknya kehidupan kita kelak di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-qayyatu man zana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawana wa tamanna 'ala Allah. Orang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Bagi kita perlu untuk senantiasa mengingat akan kematian karena merupakan baik-baiknya nasihat agar kita senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Kebanyakan manusia pada zaman sekarang berangan-angan terlalu panjang
tentang apa yang akan mereka lakukan nantinya. Terlalu memikirkan duniawi dan kesenangan-kesenangan yang mana semua hal tersebut merupakan pencegah kita dari melakukan sebuah kebaikan dan sebab timbulnya rasa malas dalam beribadah. Semua hal tersebut dapat diputus dengan cara mengingat kematian. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza asbahta fala tuhaddits nafsaka bil masai wa idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabahi wa khudh min hayatika li mautika wa min sihhatika li taqamika fa innaka ya Abdullah la tadri madmuka ghadan." Apabila engkau berada di pagi hari, maka jangan menghayal akan apa yang kau dapat di sore hari. Apabila engkau berada di sore hari, maka jangan menghayal akan apa yang kau dapatkan di pagi hari. Ikutilah kehidupanmu dengan kematianmu, ikutilah sehatmu dengan sakitmu, karena sesungguhnya dirimu, wahai hamba Allah, engkau tidak akan tahu seperti apa namamu itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.